Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, hari ini kita masuki pertemuan yang ke-20. Kita sudah sampai di halaman 117. Kita mulai. Bukunya masih tetap sama, buku memberi setangkai perubahan, halaman 117 ya. Demokrasi ala barat memang perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan kondisi setempat saat akan diterapkan di Indonesia. Karena berdasarkan Pancasila, ternyata bangsa Indonesia memiliki sistem tersendiri yang disebut kerakyatan. Demokrasi ala barat bertumpu pada asas suara terbanyak. Apapun usulannya, bila didukung oleh suara terbanyak, maka usulan itu menjadi keputusan yang kemudian berlaku di seluruh wilayah negeri, serta mengikat dan dapat memaksa segenap warga dan penduduknya untuk mematuhi keputusan tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas mengingatkan tentang tidak tepatnya bila menjadikan suara terbanyak sebagai pertimbangan utama dalam mengambil suatu keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta." Quran Surat 6 ayat 116. Dalam kerangka demokrasi ala barat yang bertumpu pada asas suara terbanyak, suatu kesesatan, kemaksiatan atau keburukan dapat diusulkan, dan bila didukung oleh suara terbanyak, maka usulan itu menjadi keputusan yang kemudian berlaku di seluruh wilayah negeri, serta mengikat dan dapat memaksa segenap warga dan penduduk untuk mematuhi keputusan tersebut. Sebaliknya, kerakyatan sebagaimana dimaksud oleh Pancasila, khususnya sila keempat, justru bertumpu pada hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, kerakyatan bertumpu pada asas kebijaksanaan. Apapun usulannya, bila tidak bijaksana, maka usulan itu wajib ditolak. Sehingga usulan yang dapat menjadi keputusan hanyalah usulan yang bijaksana, yang akan berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengikat dan dapat memaksa segenap warga dan penduduk Indonesia untuk mematuhi keputusan tersebut. Oleh karena sila keempat Pancasila mengacu pada sila ke-1 Pancasila sebagai dasar filosofinya, maka ukuran bijaksana sila keempat Pancasila tidaklah semata-mata ditentukan oleh bangsa atau pemimpin bangsa, melainkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sila ke-1 Pancasila. Sementara itu, Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Quran Surat 112 ayat 1-4. Dengan demikian, ukuran bijaksana adalah seperangkat nilai yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperangkat nilai yang tertuang dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Hadis, serta dinasihatkan oleh mayoritas ulama. Nilai-nilai universal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang antara lain penghapusan penjajahan di seluruh dunia, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai universal yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan relevan dengan nilai-nilai Islam sesungguhnya tepat jika dipandang sebagai pesaing atau kompetitor liberalisme. Karena nilai-nilai universal yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan karya terindah yang dipersembahkan bangsa Indonesia bagi masyarakat dunia. Sementara itu, liberalisme merupakan dagangan barat saat ini yang turut didistribusikan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat pro-barat di Indonesia. Meskipun secara keilmuan semua pihak telah mengetahui bahwa liberalisme hanyalah dogma ilusionis barat di masa kini. Untuk memahami hal tersebut perlu diketahui 3 terminologi berikut ini. Pertama, dogma. Dogma adalah dekret yang dikeluarkan institusi otoritatif sehingga bagi yang tidak melaksanakan akan mendapat sanksi dari institusi tersebut, negara, organisasi, dan perguruan tinggi. Kedua, ilusionis. Adalah orang, lembaga, atau negara yang gemar berilusi, berangan-angan, atau berkhayal tentang sesuatu. Ilusionis barat artinya orang, tokoh, lembaga, atau negara-negara barat yang gemar berilusi, berangan-angan, atau berkhayal. Ketiga, ilusi.
angan-angan atau khayalan orang, tokoh, lembaga, atau negara-negara barat ini merupakan dongeng yang ditebarkan oleh bangsa Yahudi Zionis untuk mengelabui mereka barat agar bersedia mendukung dan membantu secara membabi buta bangsa Yahudi Zionis yang ingin menguasai dunia, yang diawali dengan merampok tanah Palestina dan mendirikan negara Israel di atas tanah bangsa Palestina. Dengan ketekunannya menyesatkan dunia, lihat Quran Surat 2 ayat 120, maka Barat mengubah liberalisme yang semula hanya suatu faham menjadi filsafat dan menyusupkannya ke berbagai ranah, yaitu pertama, liberalisme disusupkan ke ranah politik, maka lahirlah dogma demokrasi ala Barat. Kedua, liberalisme disusupkan ke ranah ekonomi, maka lahirlah dogma kapitalisme. Ketiga, liberalisme disusupkan ke ranah teologi, maka lahirlah dogma pluralisme. Keempat, liberalisme disusupkan ke ranah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka lahirlah dogma sekularisme. Skenario ini sesungguhnya telah dimuat dalam Protocol of Zion tahun 1897, berisi uraian sistematis tentang rencana bangsa Yahudi untuk menguasai dunia yang terbagi dalam 24 bagian. Bagian Protocol of Zion yang berkaitan dengan liberalisme dimuat pada poin pertama dan kedua sebagai berikut. Pertama, liberalisme, kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan yang dikembangkan oleh bangsa Yahudi hanyalah jerat halus untuk menangkap manusia, yaitu bangsa non-Yahudi. Kedua, ideologi bangsa Yahudi yaitu liberalisme bagi orang yang tidak menjalankan agama dengan baik akan mudah diterima. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan, dan demikianlah untuk setiap nabi, setiap masa, kami Allah mengetahui adanya musuh yang terdiri dari setan yang berwujud manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan, dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik pada bisikan itu dan menyenanginya. Dan agar mereka melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan. Quran Surat 6 ayat 112 sampai 113. Namun demikian, hal tersebut akan dapat diatasi bila manusia berkenan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Keadaan semakin mudah diatasi bila manusia juga berkenan menjadikan sunnah dan hadis Rasulullah Muhammad SAW sebagai penjelas Al-Quran, serta menjadikan nasihat para ulama salaf sebagai nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat 2 ayat 2. Kesediaan manusia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup akan membuat ia tidak tergila-gila pada liberalisme. Ia mengerti bahwa liberalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa kebebasan adalah nilai utama dalam masyarakat. Paham ini tentu saja bertentangan dengan fitrah manusia yang terikat pada ketentuan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, sebagai pencipta manusia, di mana agar manusia dapat hidup berkualitas di dunia dan di akhirat, maka manusia harus mengikuti ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia telah mengetahui bahwa kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang benar hanyalah kebenaran versi Allah Subhanahu wa taala. Lihat Quran Surat 2 ayat 147 dan Quran Surat 18 ayat 29. Kalau kebenaran itu berdasarkan kebenaran manusia, maka terjadilah kekacauan di alam semesta. Lihat Quran Surat 23 ayat 71. Oleh karena itu, liberalisme bukan suatu kebenaran, melainkan suatu dogma yang memiliki kelemahan pada berbagai sisi. Sebagai faham dogmatis andalan Barat, liberalisme dikemas menjadi filsafat yang kemudian disusupkan ke berbagai ranah. Ini mirip yang tadi, tapi kemudian ini ada penjelasannya lebih detail ya. Kita mulai. Pertama, liberalisme disusupkan ke ranah politik, maka lahirlah dogma demokrasi ala Barat. Sebagaimana diketahui, demokrasi ala Barat adalah faham yang menyatakan bahwa pemerintahan yang baik bagi masyarakat adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, di mana keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Faktanya, untuk berpartisipasi dalam demokrasi, misal mendirikan dan menjalankan partai politik atau mencalonkan diri sebagai pemimpin politik, membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena pihak yang bersedia membiayai partisipasi dalam demokrasi adalah pemilik modal, maka pada akhirnya demokrasi diabdikan bagi kepentingan pemilik modal.
Dengan rekayasa komunikasi sosial, maka suara terbanyak rakyat dapat diarahkan untuk kepentingan pemilik modal dan bukan untuk kepentingan rakyat. Kedua, disusupkan ke ranah ekonomi. Liberalisme disusupkan ke ranah ekonomi, maka lahirlah dogma kapitalisme. Sebagaimana diketahui, kapitalisme adalah paham yang menyatakan bahwa pemilik modal boleh melakukan usaha apapun untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya, terdapat fenomena di mana sedikit orang menguasai banyak sumber daya, sedangkan banyak orang hanya sedikit menguasai sumber daya. Contoh statistiknya, 10% penduduk berhasil menguasai 90% sumber daya, sedangkan 90% penduduk hanya menguasai 10% sumber daya. Hasil konkretnya berupa kesenjangan dan kemiskinan yang merajalela. Ketiga, liberalisme disusupkan ke ranah teologi, maka lahirlah dogma pluralisme. Sebagaimana diketahui, pluralisme adalah suatu paham keanekaragaman yang memasuki ranah teologi, sehingga menganggap semua agama benar. Akibatnya sulit membedakan antara Tuhan palsu dengan Tuhan yang sebenarnya, karena baik yang palsu maupun yang sebenarnya sama-sama diterima sebagai Tuhan. Dengan kata lain, terjadi simulakrum dalam agama, yaitu sulitnya membedakan antara yang palsu dengan yang asli. Padahal cara berpikir seperti ini bertentangan dengan agama, sebab sesungguhnya agama hanya mempertuhankan Tuhan yang sebenarnya. Bukankah Tuhan itu esa? Bukankah Tuhan itu tempat bergantung semua ciptaannya? Bukankah Tuhan itu tidak memiliki anak dan tidak layak dianggap anak? Bukankah tidak ada sesuatu pun selain Tuhan yang setara dengan Tuhan? Lihat Quran surat 112 ayat 1-4. Oleh karena itu tidaklah sama antara agama yang mempertuhankan Tuhan yang sebenarnya dengan agama yang mempertuhankan Tuhan palsu. Pluralisme juga melanggar filosofi kesamaan. Dasar sesuatu disebut sama. Karena dalam perspektif perbandingan agama, setiap agama sah melakukan truth claim, pengakuan kebenaran. Oleh karena itu, masing-masing agama memiliki truth claim yang berbeda-beda, sehingga hal ini tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip kesamaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan agama Islam untuk manusia, maka janganlah mati melainkan dalam keadaan muslim. Lihat Quran surat 2 ayat 132. Meskipun sesungguhnya tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, karena sudah jelas jalan yang benar dengan yang salah. Lihat Quran surat 2 ayat 256. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Islam. Quran surat 3 ayat 19. Oleh karena itu sangat mengherankan jika ada manusia mencari agama selain Islam. Lihat Quran surat 3 ayat 83. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agamanya itu. Lihat Quran surat 3 ayat 85. Keempat, liberalisme disusupkan ke ranah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka lahirlah dogma sekularisme. Sebagaimana diketahui, sekularisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa sebuah institusi, badan, lembaga, atau negara harus terpisah dari agama. Akibatnya, Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkesempatan berkontribusi bagi kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara. Padahal banyak kebaikan yang dapat dikontribusikan oleh Islam yang relevan dengan kebaikan dalam perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Seiring ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang manusia diperintahkan untuk memberi manfaat optimal bagi lingkungannya atau rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tiada mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Quran surat 21 ayat 107. Seorang manusia yang beriman dan beramal islami akan mampu hidup dalam koridor akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak dengan berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku patonah, amanah, siddiq, dan tablik. Hal ini akan menjadikan seorang manusia mampu berperan sebagai mujahidin, pembela kebenaran, uswatun hasanah, teladan yang baik, asabikunal awalun, dan sirojan muniran. Akibatnya akan terbangun peradaban yang transenden, humanis, dan emansipatoris. Saat itulah seorang manusia akan disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah dalam surgaku. Quran surat 89 ayat 27 sampai 30. Demikian dulu sahabat-sahabat sekalian, waktunya sudah habis, sudah
lewat dari 10 menit. Kita sudah sampai di halaman 125. Ini pertemuan yang ke-20. Besok kita akan lanjutkan ke pertemuan yang ke-21 ya. Jadi kita pada pertemuan ke-20 ini kita membaca dari halaman 117 sampai halaman 125. Saya pikir demikian. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.